bentar dulu. Ya, semua ini yang gue hadapin ini yang gak ada punya mujizat. Lu jangan kau menghakimi orang, nggak bagus. Jangan menghakimi. Memang lo kagak punya mujizat, pendeta lo kan gua kenal si Berlin Samos ya. Cabut nanti mujizatmu itu, tahu nggak? Dicabut aja lontong. Lontong kau. Dicabut kau. Cabut aja. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu Sebelum saya berbicara dengan Ibu Ani, ya silakan. Saya kesan dulu dengan ini nafsu banget Pak sih sama Luga. Enggak. Ngobrol sama orang lain aja, males Pak Luga. Enggak level gue udah sama Adven. Biar saya ajarin kamu. Enggak usah. Jumlah lo cuma sedikit di Indonesia, masalahnya malas kok. Salah dipaksa. Enggak usah banyak yang ngomong, biarkan. Itu roh. Tanya sama Ani ya. Jahat di udara. Cabut ya. Ya, jangan takut dengan saya. Bukan takut lo, gua nggak ampas. Satu aja dulu jawab. Hewan punya roh enggak? Jawab. Ada roh hewan, ada. Ada roh. Waktu kapan Tuhan berikan itu? Waktu penciptaan. Coba. Ya waktu diciptakan lah, masa lu nanya gua kapan? Lo kapan namanya? Tapi kamu teologi ya. Kalau teologi harus tahu. Maksudnya jam berapa gitu? Ya gua bukan tahu, jam berapa. Cara Tuhan menciptakan hewan gimana? Coba. Kalau ya, manusia kan dihembuskan nafas, ya kan? Kalau manusia dihembuskan nafas, sekalian roh. Tapi kalau hewan gimana? Ya kan Tuhan bilang itu di Kejadian pasal 1 itu. Ada rohnya. Ada, ya kalau nggak ada roh dia nggak bisa bergerak lah. Kenapa nggak bisa bergerak? Ada rohnya. Ada. Kamu sekolah dulu, ya? Iya makanya belum level saya kamu. Rasain lo. Tapi sombongnya setengah mampus. Nanti pembuktiannya. Sebentar lagi saya cabut itu mujizatmu itu. Baca dulu 1 Korintus 12 ayat 10, baca dulu itu. Apa itu? Apa Antoni di sana? Apa sih, mau bahas monyet apa mau bahas ketuhanan? Ini senangnya suka bahas hewan-hewan ya. Bukan, kamu kan belum mengerti. Hanya mujizat. Iya sekarang. Bahasa roh itu tidak digunakan lagi oleh. Kalau nanti ada orang kerasukan setan, kamu si Antoni perwakilan dari Adven, kau bisa ngusir setan nggak? Bisa. Jangankan mengusir setan, mujizat yang kau pegang itu saya cabut bisa. Rasain lo. Waduh. Wah, ini namanya udah gila ini anak satu. Kau yang gila. Kuasa yang mujizat yang kau pegang itu bisa saya cabut. Hati-hati Kak. Hati-hati Kak. Pak Pelis yang nggak tahu Pak Pelis. Nah, itulah PR-mu dulu ya. Apakah hewan punya roh apa tidak? Coba kamu open. Selidiki dulu. Bukan dulu ajamu yang mana. Saya udah tahu kamu siapa. Ya, sombongnya setengah mampus. Nggak boleh gitu. Gerejamu masalah di Indonesia kan nggak mujizat apa kau? Kalau tangan kananmu berbuat baik, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Tangan kirimu berbuat baik, jangan diketahui oleh tangan kananmu. Kalau pamer seperti itu bukan dari Tuhan. Yang dari siapa itu? Secara diam-diam. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa itu Pak Antoni? Roh-roh jahat di udara. Oh, roh jahat di udara, buset. Lihat ya, Edis ya, stop dulu ya, kasih waktu saya 2 menit. Edis gak punya mujizat, sama kayak si Anis. Si Ani gak punya mujizat, sama. Siapa lagi tuh? Si Antoni dari Adven gak punya mujizat. Si Lamsen gak punya mujizat. Islam sama juga. Gak ada Mujizat lu apa? Bentar dulu. Ya, semua ini yang gua hadapin ini yang gak ada punya mujizat. Luga, jangan kau menghakimi orang. Gak bagus. Jangan menghakimi.
memang lo kagak punya mujizat, pendeta lo kan gua kenal si Berlin Samos Ku ya. cabut nanti mujizatmu itu, tahu nggak? Dicabut aja lontong. Lontong kau. Dicabut-cabut kau. Eh. Cabut aja, kelamaan nyabut-nyabut dari tadi nggak Rasain lo. cabut. Lu gak, menurut lu mukjizat itu apa sih? Mujizat Mujizat misalnya lo bisa ngeliat surga, lo bisa dibawa ke surga, lo bisa itu mah mujizat mau-maunya lu, versi lu. Enggak, gue tanya lo pernah nggak? Pernah nggak lo dibawa ke neraka? Gue tanya maksud dari mujizat itu apa? Dari iya, lu mujizat kalau itu debat kan di suatu mana-mana selalu bicara mujizat yang di luar kekuatan manusia. Contoh melihat malaikat pernah nggak? Lu arti mujizat aja udah salah. Nah, enggak, gue tanya, lu jawab dulu, pernah nggak? Lu jawab jujur, enggak apa iya? Pernah apa enggak? Enggak, ya udah, lu tidur. Lu pernah enggak? Sering didatangin malaikat. Aduh, buktinya mana? Kan kalau ya setidaknya lo ngaku dulu deh. Di pengakuan aja enggak. Setidaknya lo ngaku dulu. Lu kan tadi itu kan bilang sama Bu Ani kalau cuma malaikat, pengakuan nggak ada bukti apa? Lu mau ngomong apa? Lu kan itu cuma pengakuan. Sekarang lu pengakuan pun lo nggak mampu. Di pengakuan aja lu kagak sanggup ngaku. Gue lebih baik nggak ngaku daripada ngaku-ngaku kayak lu. Ya udah, kalau nggak ngaku berarti lo ya udah gak usah debat. Karena nggak ada gunanya, nggak ada mujizatnya. Buktinya lu punya mujizat apa? Sekarang gue pernah nyembuhin orang perempuan kista sembuh, pernah sembuh orangnya, ada saksinya. Nah, dukun aja bisa kok nyembuhin, apa bedanya lo sama dukun? Iya, oke. Dukun juga memang bisa ya, tetapi nggak semua dukun, tergantung penyakitnya. Kalau penyakit kecil-kecil dukun bisa, tapi kalau udah tumor ganas, sudah kanker tuh udah nggak bisa. Kalau memang dukun bisa nyembuhin kanker tumor ganas sih, kenapa orang harus ke rumah sakit? Rata-rata yang sakit disembuhin dokter. Apa dokter punya mujizat? Loh, dokter itu kan menyembuhkan kan pakai obat. Kalau gua kan cuma ngomong doang bisa sembuh, nggak pakai obat. Nah, buktinya, itu mujizat mana? Itu siapa temannya adek gua, teman kuliahnya, dia sakit kista, udah mau mati, dia datang ke rumah gua doain sembuh. Itu kan cuma pengakuan lu doang, orang nggak ada yang tahu kan. Dia dengerin dulu lah, masalah gitu. Kan nanti bisa dihadirkan. Waktu itu dia bilang, itu makasih ya abang lo, semenjak gua didoain gua udah sembuh dan sekarang gua jadi rajin ke gereja. Nah, omongannya udah begitu. Coba sekarang gue nggak usah tumor lah, gue sekarang lagi batuk, coba sembuhin gue sekarang dengan mujizat lu. Harus sembuh. Ya, lu percaya nggak? Kalau lo kagak percaya, kalau lo mau lu mah banyak alasan. Percaya. Lu katanya udah bisa nyembuhin tumor ganas, sekarang gue lagi. Ya lo itu orang kalau mau didoain itu dia percaya, maksudnya mau nggak dia didoain? Kalau gue doain, lanjut Bang Antoni, lanjut. Banyak alasan lu gak? Ya, jadi saya pikir ini memang beliau itu kan seringkali ya seperti itu, tidak pada tema, selalu nyerempet ke mujizat. Ya kita akuilah bahwa bagaimanapun juga kalau berdasarkan Alkitab memang kan ada mujizat. Kemudian dalam praktik ya sampai saat ini memang ada. Akan tetapi apa sih tujuan mujizat? Kalau memang mujizat itu harus dilakukan terus-menerus dan bisa dilakukan oleh setiap orang, maka pasti Yesus melakukan itu terus-menerus. Tujuan mujizat itu kan pertobatan. Ketika orang sakit, lalu disembuhkan, dengan jalan itu kan dia tidak boleh lagi melakukan perbuatan dosa itu. Nah itu. Tetapi apakah mujizat itu sesuatu yang murahan? Tidak. Tidak. Oleh sebab itu kalau selalu berbicara mujizat, nah ini apa motifnya? Maksudnya nggak perlu diobral ya Pak? Iya, nggak perlu. Makanya dia sebut bosnya Paul Yong Gicho di Korea itu, memang kerjaannya kan begitu-begitu. Ya, sabar. Sabar Bung Luga. Dengar dulu. Ya, jadi mujizat itu saya bilang itu kan ada terjadi dan sampai saat ini pun bisa terjadi. Ya, tetapi mujizat itu bukan hal murahan. Ya, tujuannya adalah pertobatan. Jadi kalau Anda sakit, saya sembuhkan Anda dalam nama Yesus, itu Anda harus bertobat. Itu bukan barang murahan.
Oke. Kemudian kembali kepada etika berdiskusi. Kalau topiknya A, bahasnya A. Kalau mau berbicara mujizat, bahaslah mujizat. Itu topik tersendiri. Agar supaya apa? Message edukasi itu bisa tersampai ke yang lain, bukan kita sendiri yang berdiskusi, gitu loh. Masalahnya begini, si Anthony mengatakan saya sesat, saya juga mengatakan dia sesat. Kamu sesat, ayatnya ini, sesat ayatnya ini. Nah kalau diginin terus, ini nggak akan ada habisnya sampai dunia kiamat. Nah, makanya setelah perdebatan panjang, perlu kita meminta, kalau memang kan ujung-ujungnya kan pembuktian. Jadi jangan menuduh saya ngomongin mujizat. Lihat dulu, saya juga tidak ujuk-ujuk tidak membawa mujizat langsung. Saya lihat dulu, dia bertanya apa? Oh, Luga katanya nabi palsu. Oke. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Saya bilang kamu salah tafsir. Enggak, itu benar. Ya udah, itu nggak akan ada habisnya. Kamu salah, saya salah, kamu salah. Lalu jadi gini Pak Luga, soal pembuktian itu pembuktian sabar. Kasihan gini loh. Sabar, dengar dulu sebentar Pak Luga. Pembuktian dimaksudkan itu pembuktian data atau pembuktian praktis? Itu kan harus jelas juga. Iya, pertama kan kita kan sudah saling membuktikan data. Contoh misalnya Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepada murid-muridnya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, dan sembuhkanlah orang sakit. Itu adalah kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu kan datanya. Lalu Anda mengatakan, oh saya murid Yesus, saya juga murid Yesus. Nah, kan murid Yesus itu tandanya ada. Tandanya adalah Markus 16. Itu datanya. Jadi jangan bilang saya ngomong tidak ada data, datang-datang bikin mujizat-mujizat doang. Debat juga ngomongin mujizat juga enggak. Iya, cuma murid Yesus kan tidak selalu harus bisa membuat mujizat. Debat itu kalau ngomongin mujizat juga nggak enak. Debatnya harus ada data. Tapi kalau ngomongin data juga, kalau kita tidak misalnya meminta pembuktian mujizat, jatuhnya nggak ada ujungnya. Sama seperti kita pergi keluar rumah tanpa ke tempat tujuan. Itu terakhir, kan biasanya saya menanyakan itu di akhir, karena saya lihat orangnya ini sudah memang ngotot di situ terus. Udah main ayat, nah ujung-ujungnya kan pembuktian. Gitu. Jadi kalau berdebat itu, kalau cuma kita debat-debat ini ya seperti kamu bilang tadi, memang nggak enak kalau debat itu nggak ada dikasih bumbu-bumbu mujizat itu nggak enak. Ya bener, kayak masakan nggak ada garamnya. Itu dua-duanya harus ada gitu loh. Saya kan tadi sudah berdebat masalah ayat, ya tanda-tanda ini orang yang mengusir setan atas nama Yesus itu diselamatkan. Lukas 10:20 kan saya ngomong datanya. Udah kalau datanya sudah dikasih tahu, terus ngapain minta data lagi? Gitu. Aku sih kasihan sama orang yang denger. Gitu. Kalau cuma misalnya ngelihat kalian di sini, sebenarnya aku malas gitu. Cuma karena orang-orang di luar sana, bang, tolong masuklah, Bang Luga, nggak enak kalau nggak ada. Ya, ini mau saya masuk gitu. Jadi kita sebagai pemimpin di sini, kita orang yang jangan kita mikirin diri kita mikirin orang gitu loh. Orang di sana ingin dengar, ingin belajar, jangan kita memaksa ego kita gitu loh. Jadi berdebat itu juga saling menghargai, ya, gitu loh. Jangan. Iya, Pak Luga. Jadi kita di sini maju sama-sama, ya. Kita nggak bisa mengatakan Pak Luga. Jadi yang dimaksudkan dari tadi itu artinya pembahasannya itu harus konsisten pada tema juga, pada topik diskusi. Lo kan temanya kan sudah dibahas. Saya tadi misalnya dengan si Anthony masalah Advent, dibilang saya nabi palsu. Lalu jawaban saya apa? Oh, saya bukan nabi palsu. Ayatnya adalah tanda-tanda ini akan menyertai. Terus apa lagi? Oh, kamu tetap nabi palsu. Lalu mau sampai kapan debatnya kayak begitu? Iya, Pak Luga. Cuman maksudnya parameter kebenaran tentang satu topik itu kan tidak harus ya digariskan dengan mujizat. Ini kan hal yang berbeda. Tidak selalu pembuktian sabar, Pak. Pembuktian, tapi sabar Bang Luga sabar. Gantian Pak Pelik dulu bicara. Pembuktian kebenaran. Ini Peliknya agama apa ini? Dari Kristen dari Papua. Gereja apa dia? Ya, biar dia ngomong sendiri, silakan Pak Pelik. Nanya gereja ya. Apa gereja mana? Saya GKI di Tanah Papua, gereja terbesar di Tanah Papua.
Tahu tidak itu? Gereja Kristen Indonesia ya? Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, gereja terbesar 1.300 jemaat. Oke. Ya. Jadi ini Waktu saya kemarin mainstream. yang hadir 1 juta, Bapak ikut nggak? Yang dihadiri 1 juta orang yang di Papua itu? Itu tidak perlu. Saya gereja mainstream di seluruh dunia ini mainstream. Berbahasa roh nggak, Bapak? Tidak, itu bahasa roh, glosolalia apa segala macam itu bisa dibahas. Nggak perlu ditanya-tanya di sini. Anda berbahasa roh itu silakan. Berbahasa roh nggak? Nggak usah itu jadi parameter. Anda mau semua orang pengikut Kristus itu harus bisa buat mujizat itu sebagai tanda. Harus intern itu. Intern silakan. Di mana? Logikanya di mana itu? Hah? Bukan intern. Kalau kita ini berdialog itu harus juga mengasih tahu identitas kita supaya orang yang diajak salah ngomong disangkanya kita ngomong. Iya, tapi tanya sampai ke berbahasa roh segala macam itu. Itu masalahnya tandanya. Itu bukan tanda kok. Anda ini kan berangkat dari gereja mainstream masuk gereja itu karismatik lalu mulai ngomong seperti itu. Saya ini tetap mainstream loh. Masalah mainstream, Bapak berdampak nggak bagi manusia-manusia yang di Papua? Soal berdampak itu Anda punya dampak apa? Anda kan tidak pernah tahu setiap orang itu kerjanya apa, punya dampak apa kan? Mengapa Anda selalu menggunakan tolok ukur yang secuil itu? Mau mengukur semua orang, mau berbicara dampak, mau berbicara pengabdian. Iya betul, harus ada power. Iya, jadi jangan kita menggeneralisir bahwa kita sendiri itu yang punya dampak, orang lain tidak. Kita tidak pernah tahu orang itu. Oh, nggak bisa begitu. Ya kita harus membuktikan kalau memang lo nggak punya dampak ya lu diam aja kan gitu aja, simple aja. Ini yang saya bilang, Anda kan tidak pernah tahu ya si A, si B. Anda hanya berpikir dia nggak berdampak, Anda yang berdampak. Gimana Anda? Saya udah dikenal semua orang. Iya, biar nggak debat kusir lagi, saya mau nanya ke Pak Felix. Kalau ini topik dibahas Pak, ini mengedukasi apa gimana Pak? Ini kan yang saya bilang tidak konsisten dengan tema atau dengan topik ya. Tapi kalau saya lihat selalu kembali ke mujizat, ke kenabian ya. Ini bukan baru kali ini. Jadi saya pikir tidak edukatif. Ini kalau saran saya Pak Felix, kalau masih gampang tersinggung, mending jangan masukin debat deh. Bukan gini, Anda itu kan tidak menunjukkan kedisiplinan orang yang akademis, itu kan tidak. Dan apa sih? Anda ini kan mungkin belum inilah, tapi itulah Anda sudah diteguhkan jadi nabi oleh manusia yang meneguhkan Anda, lalu itu yang Anda besar-besarkan. Nah, atas dasar apa kekuatan Anda untuk mengatakan saya bukan nabi? Powernya apa? Bukan soal power, Anda kan sendiri sudah ceritakan itu. Nah, kan Anda diteguhkan menjadi membantah nabi. kenabian itu nggak boleh cuma modal sempak, harus ada power. Ini Pak Felix nggak membantah Anda loh, Kak. Dia nggak ada yang membantah Anda di sini. Membantah, Anda kan sudah diteguhkan menjadi nabi, kan gitu. Terus kenapa tuh? Nggak masalah. Ya udah, itu kan Anda, gitu. Terus kenapa dengan Anda? Kalau saya nabi, Anda keberatan? Enggak ada yang saya tidak berkeberatan dengan itu. Saya bilang Anda kan sudah diteguhkan menjadi nabi. Ya udah. Ya silakan saja ya. Silakan aja. Bilang saya nabi palsu, habis nanti Anda. Ya udah cukup. Udah tidur lah Pak Felix. Udah cukup Pak Felix, jangan begitu Bang Luga. Ini Pak Felix ini adalah sahabat YCC ya. Beliau kita hormati dari Papua loh. Beliau di sini selalu sopan dalam berbicara loh ya. Iya, kalau dia pun sopan sama saya akan juga lebih sopan sama dia. Sopan kok dari tadi. Pak Felix sopan dari tadi bicara Luga. Dengan Luga ini kan sudah paling tidak 3 kali kita ketemu dan saya tidak pernah itu ngomong yang sembarangan Pak Luga. Ya udahlah, kalau memang Bapak nggak ngomong lagi, udah stop. Oke, stop. Cukup. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله
once again, I try.